Kali ini kita bakal bedah sebuah skenario yang jujur aja cukup mengerikan. Ini adalah analisis mendalam tentang gimana sih logika seorang pebisnis saat diterapkan ke politik global justru bisa menyulut perang. Yuk kita selami apa yang disebut ilusi transaksional antara Amerika Serikat dan Iran. Coba bayangin kalimat ini diucapkan. Ini bukan gertak samba loh, tapi sebuah pernyataan kebijakan resmi yang dikirim ke seluruh dunia di tengah-tengah konflik yang lagi panas-panasnya. Analisis yang kita bahas hari ini membawa kita ke skenario di bulan Maret 2026, di mana Iran yang merasa benar-benar terpojok akhirnya mengeluarkan kartu terakhirnya. Kalau kami hancur, semua juga harus ikut hancur. Pertanyaan besarnya tentu saja, kok bisa sampai separah ini? Gimana ceritanya negara adidaya dengan semua teknologi canggihnya malah mendorong lawannya ke tindakan yang se-ekstrem itu? Jawabannya ternyata bukan ada di medan perang, tapi ada di dalam cara berpikir pemimpinnya. Nah, semua ini akarnya dari sini. Ketika Gedung Putih mulai dijalankan, bukan kayak lembaga negara, tapi lebih mirip ruang rapat direksi sebuah perusahaan besar. Kita akan lihat pergeserannya dari kebijakan yang terukur dan institusional jadi cerminan langsung dari kepribadian satu orang, presiden sebagai CEO. Lihat aja bedanya, di satu sisi ada mesin negara yang jalannya mungkin lambat, tapi penuh pertimbangan berdasarkan tumpukan data intelijen. Nah, di sisi lain ada naluri satu orang, super cepat, impulsif, dan keputusannya seringkali berdasarkan siapa yang dia suka atau tidak suka hari itu. Birokrasi yang harusnya jadi rem pengaman malah dianggap sebagai musuh yang menghambat. Dan disinilah jantung permasalahannya. Diplomasi personal. Kebijakan luar negeri bukan lagi soal apa yang terbaik buat negara, tapi soal apa yang terasa baik buat si pemimpin. Telepon rahasia sama pemimpin lain jadi lebih penting daripada perjanjian resmi. Akibatnya, stabilitas dunia jadi bergantung sama suasana hati satu orang. Bahaya banget kan? Cara pikir ini makin runyam karena mentalitas pengusahanya. Dunia nggak lagi dilihat sebagai peta geopolitik, tapi sebagai laporan laba rugi. NATO, pangkalan militer di luar negeri, bantuan ke sekutu, semua itu dianggap biaya operasional. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini menjaga perdamaian? Tapi, untungnya buat saya apa? Ini logika transaksional murni yang dibawa ke level paling tinggi. Oke, sekarang kita lihat gimana logika bisnis yang kaku itu hancur berantakan pas dihadapkan sama rumitnya perang. Karena perang kan bukan negosiasi bisnis, di mana kedua pihak bisa pulang dengan sedikit keuntungan. Disinilah ironi paling gilanya muncul. Teknologi militer AS yang super canggih itu malah jadi titik lemahnya. Mereka kejebak dalam apa yang disebut kekeliruan biaya manfaat asimetris. Maksudnya apa sih? Gini deh gampangnya. Bayangin Amerika Serikat nembakin rudal yang harganya jutaan dolar cuma buat ancurin satu drone bikinan Iran yang harganya mungkin cuma setara motor bekas. Iran nggak perlu menang, mereka cuma perlu bikin AS kehabisan amunisi mahalnya. Secara hitung-hitungan, ini adalah jalan tol menuju kebangkrutan operasional. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Senjata-senjata canggih itu memang berfungsi. Akurat banget. Tapi, menghancurkan target fisik itu beda sama mematahkan semangat perlawanan. Anda bisa aja ngebom fasilitas nuklir, tapi Anda nggak bisa ngebom pengetahuan di kepala para ilmuwannya atau rasa marah yang udah terlanjur mengakar di sebuah bangsa. Dan tekanan maksimal tanpa dikasih jalan keluar, ini menciptakan fenomena yang sangat berbahaya. Macan terpojok. Ketika sebuah rezim ngerasa kalau mereka kalah artinya tamat riwayatnya, ya mereka berhenti main pakai aturan. Mereka bakal ngelakuin apa aja buat bertahan hidup. Nggak peduli seberapa irasional atau seberapa merusaknya tindakan itu buat seluruh dunia. Nah, kalau Anda pikir situasinya udah rumit, tunggu dulu. Ternyata ada permainan ganda yang terjadi di belakang layar. Dan pemainnya adalah aktor kunci lain, Rusia. Pemimpin AS yang sangat percaya pada kekuatan diplomasi personalnya terus menjaga jalur komunikasi pribadi dengan Vladimir Putin. Dia menganggap ini semacam jalur belakang rahasia buat ngelola krisis. Tapi, analisis ini nunjukin kalau hubungan itu berat sebelah. Apa yang dilihat satu pihak sebagai diplomasi, dilihat pihak lain sebagai peluang strategis. Dan begini cara jalur belakang itu dimanfaatkan. Sementara di permukaan ada obrolan pribadi, di bawahnya Rusia diam-diam justru memperkuat Iran. Mereka ngasih teknologi pertahanan udara, intelijen siber. Hasilnya, setiap rencana serangan AS ke Teheran jadi jauh lebih susah, jauh lebih mahal, dan jauh lebih mematikan. Analogi dari sumber yang kita bedah ini ngerangkum ironi tragisnya dengan pas banget.
pemimpin AS merasa dia sedang mengendalikan situasi lewat hubungan personalnya, padahal kenyataannya hubungan itu justru dipakai lawannya untuk mempersenjatai musuh yang sedang dihadapi. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Kegagalan strategis ini dampaknya bukan cuma di medan perang loh, efeknya merembet jauh ke fondasi kekuatan Amerika itu sendiri, posisi moral, dan dominasi ekonominya. Mari kita lihat biaya jangka panjang dari semua ini. Kebijakan sanksi yang bisa berubah seenaknya, tergantung mood presiden, bikin negara lain jadi ngeri. Mereka mikir, waduh, jangan-jangan besok giliran kita. Akibatnya, bahkan sekutu-sekutu dekat AS mulai cari cara biar nggak terlalu tergantung sama dolar. Inilah yang disebut awal dari dedolarisasi paksaan. Kita semua tahu, dominasi dolar AS itu adalah fondasi kekuatan Amerika. Tapi, fondasi itu sekarang mulai retak. Kalau dolar sampai runtuh, kemampuan Amerika untuk membiayai militernya yang super besar juga bisa ikut runtuh. Nah, inilah kebangkrutan yang sebenarnya. Jadi, kalau kita rangkum, inilah dampak strategisnya. Kemenangan sesaat di medan perang jadi kekalahan jangka panjang. Amerika nggak lagi dilihat sebagai mercusuar demokrasi, tapi malah jadi sumber ketidakpastian. Dunia mulai membangun sistem lain buat menghindarinya. Dan kebijakan ini, ironisnya, malah mendorong musuh-musuhnya buat bersatu. Pada akhirnya, analisis ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang, menurut saya, sangat kuat. Kekuatan militer dan ekonomi yang luar biasa, kalau tidak dibimbing oleh kebijaksanaan dan moralitas, ternyata nggak menciptakan perdamaian. Malah sebaliknya, itu jadi resep untuk kekacauan global. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Di dunia yang makin rapuh dan nggak pasti ini, model kepemimpinan seperti apa yang sebetulnya kita butuhkan? Apakah seorang negosiator ulung yang fokusnya cuma ke untung rugi sesaat? Atau seorang pembangun jembatan yang paham kalau stabilitas jangka panjang itu jauh lebih berharga dari kemenangan hari ini? Pertanyaan ini saya serahkan untuk kita renungkan bersama.